adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya, Mr. Beans. Hari ini kita akan mengupas tuntas soal-soal Saintek Fisika UTBK untuk SBMPTN tahun 2021 bagian yang kedua. Supaya kamu bisa memahaminya dengan baik, jangan kamu skip video ini. Oke, kita lihat soal yang pertama. Kapasitas panas atau C dalam suatu zat padat didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan setiap 1 Kelvin, di mana hubungan kapasitas suatu zat padat dengan T itu dinyatakan dengan persamaan bahwa C sama dengan alfa T kuadrat ditambah beta T pangkat 3. Yang diminta adalah satuan dari tetapan beta. Jadi dalam hal ini coba kita cari dulu satuan daripada C-nya. Jadi C itu dibilang adalah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan setiap 1 Kelvin, berarti Ki per delta T. Ingat, Ki di sini adalah merupakan kalor. Kalor itu tentu sama dengan energi. Ini memiliki satuan yang sama dengan joule. Ingat bahwa 1 joule itu setara dengan 1 kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2. Nah, sehingga dari sini kalau kita coba sederhanakan lagi, berarti C sama dengan Ki per delta T, berarti kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2 dibagi dengan delta T tadi adalah Kelvin. Maka ini menjadi kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2 Kelvin pangkat minus 1. Nah, inilah satuan daripada kapasitas kalornya. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan C dengan beta, ini kita coba samakan. Berarti C itu akan sama dengan beta T pangkat 3. Kita mau mencari beta, berarti beta itu sama dengan C dibagi dengan T pangkat 3. Sehingga ini menjadi C tadi adalah kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2 Kelvin pangkat minus 1 dibagi dengan T itu adalah satuan suhu Kelvin, berarti Kelvin pangkat 3. Maka ini kalau kita coba sederhanakan, ini naikkan ke atas berarti jadi minus, maka akan sama dengan kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2 berarti Kelvin pangkat minus 4. Nah, inilah dia satuan daripada konstanta beta. Oke, berarti jawabannya apa, Adik? Jawabannya itu adalah bola. Nah, kemudian kita lihat soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak ke barat dengan laju tetap. Nah, di sini dia lajunya tetap. Nah, pada saat T0 sampai T10 second, partikel itu dikerjakan gaya F yang besarnya juga dibilang tetap. Jadi gaya yang bekerja pada benda itu tetap sebesar F. Diamati bahwa pada saat T10 second, arah gerak partikel itu menjadi ke selatan dengan laju yang sama tetap. Yang diminta adalah percepatan. Tentu dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah percepatan sentripetal. Ini adalah merupakan gerak melingkar beraturan atau GMB. Jadi kalau kita coba gambarkan, ini misalkan suatu lingkaran, katakan di sini jari-jarinya R. Nah, dibilang mula-mula benda itu bergerak ke barat, berarti bergerak ke kiri dengan laju tetap V. Ini ketika T0. Nah, ketika T10 dia udah ke selatan, berarti yang ini dia, ya, ini ke selatan juga dengan laju V. Ini untuk detik ke-10. Nah, berarti dari T0 sampai T10, maka partikel di sini sudah melewati seperempat lingkaran. Berarti dalam hal ini untuk seperempat lingkaran itu waktunya dibilang adalah 10 second. Nah, tentu kita bisa cari berapa periodenya. Ingat, periode itu adalah waktu untuk satu putaran penuh. Berarti periodenya itu berarti T sama dengan 4 dikali T-nya. Ya, 4 kali untuk seperempat lingkaran, berarti ini menjadi 4 kali 10 berarti 40 second. Itulah periode daripada partikel. Nah, yang diminta adalah percepatan sentripetal. Ingat, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu menuju ke pusat.
ya. Yang persamaannya adalah omega kuadrat R. Nah, bagaimana hubungannya dengan V? Ingat bahwa V itu adalah omega kali R. Maka ini kita boleh sederhanakan menjadi omega dikali omega R, ya. Nah, ini adalah V. Kemudian hubungan omega dengan periode, bahwa omega itu adalah 2pi per T. Berarti ini menjadi apa, Dede? Berarti menjadi 2pi per T dikali dengan V. Nah, berarti ini sama dengan 2pi per periodenya diketahui 40 kali dengan V. Ini kita coba sederhanakan bagi 2, berarti ini 20. Sehingga dari sini kita dapatkan menjadi pi dikali dengan V per 20. Tentu satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya itu adalah delta. Nah, sampai sini masih gampang ya, Dede ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Sebuah bola massa 1 kilo diikat di ujung sebuah tali yang panjangnya 50 cm. Ingat, ini adalah panjang tali L sama dengan 50 cm. Tentu harus kita ubah ke meter, berarti ini menjadi setengah meter. Kemudian diputar sehingga bergerak melingkar beraturan di bidang vertikal. Jika G-nya 10 dan di titik terendah tali tegangannya 30 Newton, yang diminta adalah berapa kecepatan linier kuadrat. Jadi dalam hal yang diminta adalah V kuadratnya. Nah, ini adalah merupakan aplikasi daripada GMB. Jadi kalau misalkan ini suatu lingkaran, oke, bisa dipahami adik-adik ya, ini lingkaran. Katakan di sini panjang talinya di tadi L. Karena dia merupakan gerak melingkar vertikal, L itu sama dengan R. Nah, di titik terendah, berarti kita anggap di sini titik terendahnya. Tentu kita coba gambarkan gaya-gayanya dulu. Berarti ada gaya berat W sama dengan M kali G. Kemudian ada tegangan tali T. Ingat, gaya yang menuju ke pusat kasih selalu tandanya positif. Nah, ini coba kita hubungkan ke persamaan hukum kedua Newton. Oke, bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. A-nya tentu A sentripetal. Berarti sigma F-nya itu adalah T dikurang W. W itu adalah mg sama dengan M dikali percepatan sentripetal, berarti V kuadrat per R. Ingat tadi bahwa L, ya, L itu sama dengan R. Ini berarti diketahui setengah meter atau 50 cm. Nah, ini langsung aja kita masukkan nilainya. Tegangan talinya 30 dikurang masanya 1, gravitasi 10, berarti ini jadi 10 sama dengan massa 1, V-nya yang mau dicanya per R-nya setengah. Oke, adik-adik, berarti ini sama dengan 20 sama dengan, berarti ini jadi 2V kuadrat. Ini kita pindahkan ke atas, berarti jadi 2. Nah, 2-nya kita coret, berarti ini 10, sehingga dari sini kita dapatkanlah V kuadrat itu sama dengan berapa? 10 meter kuadrat per second kuadrat. Inilah nilai daripada V kuadratnya. Oke, berarti jawabannya apa? Bola. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Dua buah kawat dengan panjang sama 2 meter, berarti dalam hal ini L itu sama dengan 2 meter, terpisah sejauh 4 cm, berarti itu A ya, 4 cm. Kita rubah ke meter, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dialiri arus yang sama, berarti katakan di sini I1 sama dengan I2 itu dibilang 2 ampere yang arahnya sama. Jadi kalau kita coba gambarkan, ini dia dua kawat sejajar ya. Ini kawat 1, ini kawat 2, arahnya sama, berarti ini I1 juga I2 sama-sama ke atas. Nah, jaraknya dibilang ini A 4 cm. Panjang kawat itu L. Oke. Ingat, sesuai dengan hukum ya atau gaya Lorentz, kalau dua kawat sejajar searah, ini nanti akan terjadi gaya tarik menarik ya, akan terjadi gaya tarik menarik. Berarti ini adalah F12, ini F221. Nah, jadi persamaan dari gaya Lorentz bahwa
F12 itu akan sama dengan F21. Nah, ini yang disebut namanya gaya Lorentz. Sehingga dari sini kita dapatkan gaya Lorentz itu adalah mu0 I1 I2 dikali dengan L dibagi dengan 2pi A, ya. A-nya itu jarak kedua kawat. Nah, di sini dibilang berapa gayanya, berarti dia udah pasti tarik menarik atau saling mendekat. Berarti antara A dengan C dan D-nya, berarti ini salah dia, ya, menjauh. Nah, tinggal kita masukkan nilainya, berarti mu0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. I1 dan I2 itu sama-sama 2, ya, 2 kali 2, panjangnya juga 2, dibagi dengan 2pi, jarak kedua kawat itu 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini 2pi, ini 2, berarti ini 4, ini coret 4, maka ini menjadi sama dengan 4 dikali, nah, minus 2 dengan minus 7, ini adalah minus 5, berarti jadi 4 kali 10 pangkat minus 5, tentu satuannya adalah Newton. Nah, karena dia searah arusnya, berarti di sini arahnya itu adalah saling tarik menarik atau saling mendekat, ya, tarik menarik. Berarti jawabannya apa, Dek? Berarti 4 kali 10 pangkat minus 4 saling mendekati, berarti jawabannya itu adalah A. Oke, bisa dipahami sampai sini, ya. Kita lihat soal nomor 5. Nah, di sini balok diletakkan diam pada bidang datar yang kasar, masanya diberitahu, koefisien gesek statis dan kinetiknya diberitahu. Kemudian balok ditarik dengan gaya tetap F yang membentuk sudut 37 terhadap bidang datar dibilang. Nah, jika 4 detik sejak gaya dikerjakan, bergeser sejauh 20 meter. Yang diminta adalah berapa gaya F-nya. Oke. Nah, jadi di sini coba kita gambarkan dulu sudut 37, ya. Berarti di depan 37 itu 3, ini 4, berarti ini 5. Nah, maka untuk mencari berapa gaya F, coba kita uraikan dulu gaya-gayanya. Berarti ini kita uraikan dulu ke bidang datarnya, berarti 37 kejepit. Berarti ini F cos 37. Kita uraikan ke bidang vertikal, berarti ini F sinus 37. Nah, karena benda bermassa berarti ada gaya berat yang besarnya mg, kemudian gaya normalnya selalu keluar bidang. Nah, anggap di sini bendanya berpindah sejauh 20 meter dibilang, berarti ke kanan, berarti di sini S-nya 20 meter, berarti gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda, berarti F kinetiknya ke kiri. Oke, maka langkah yang pertama apa dulu kita lakukan? Kita cari dulu percepatannya. Di sini diberitahu V0-nya 0 karena benda mula-mula diam, S-nya 20 meter, T-nya dibilang 4 second. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan gel BB berarti S itu adalah V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, S-nya 20, V0-nya 0, plus setengah dikali kita cari A, T-nya 4 dikuadrati berarti 16, ya. 16 dibagi 2 itu 8, sehingga dari sini kita dapatkanlah 20 per 8 itu kita sederhanakan menjadi 5 per 2 meter per second kuadrat. Nah, itu dia percepatan daripada bendanya. Kemudian yang berikut kita coba cari gaya normal. Tentu adik-adik udah mempelajari untuk menentukan gaya normal, jumlahkan semua gaya yang ada di sumbu vertikal atau sumbu Y, hasilnya 0. Sehingga dari sini kita dapatkan N ditambah F sinus 37, ya, dikurang dengan W sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan N itu menjadi W dikurang F sinus 37. Nah, W-nya berarti massa 4, berarti 40 dikurang F sin 37. Sin 37 berarti depan miring, berarti 3 per 5 F. Oke, sehingga dari sini kita bisa dapatkan gaya gesek, ya, gaya gesek kinetik, berarti koefisien dikali gaya normal. Nah, di soal diberitahu koefisien gesek kinetiknya 0,4, ya, 0,4 itu berarti 2 per 5. Oke, nah kenapa kinetis kita pakai? Karena bendanya bergerak. Sehingga ini kalau kita masukkan berarti 2 per 5 dikali N-nya berarti 40 dikurang 3 per 5 F. Oke, kita coba masukkan ke dalam, kalikan ke dalam, berarti
ini kemarin 8 berarti 16 dikurang 6 per 25F. Nah, itulah dia gaya geseknya. Nah, kemudian kita coba masukkan ke persamaan hukum kedua Newton, ya, bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. Tentu gaya yang bekerja itu adalah yang searah bidang datarnya, berarti sigma Fx. Berarti itu F dikali dengan cos 37 dikurang gaya gesek kinetik sama dengan M dikali A. Berarti cos 37 berarti samping miring, berarti 4/5F dikurang gaya gesek kinetiknya berarti 16 dikurang, berarti ini 16 dikurang-kurang berarti plus, ya, plus 6/25F itu sama dengan masanya 4, percepatan 5/2. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 20 dibagi 2 itu sama dengan 10, ya, 10. Nah, ini kita samakan, berarti ini kita buat per 25, berarti 20/25F ditambah 6/25F itu sama dengan, ini pindahkan berarti menjadi 26. Oke. Sehingga dari sini kalau kita masukkan berarti 26/25F itu sama dengan 26. Nah, 26-nya kita coret kali silang, berarti kita dapatkanlah gaya tariknya itu menjadi 25 Newton. Oke, bisa dipahami sampai sini Adik-adik ya. Maka jawabannya itu adalah E, ya, elok. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 6. Sebuah wadah dengan bahan kaca, alfanya diberitahu 9 kali 10⁻⁶, volumenya 1 liter, diisi aseton. Nah, di sini alfanya juga diberitahu, ya. Diisi penuh dibilang. Jika wadah dan isinya dipanaskan hingga 30 Kelvin, nah berapa aseton yang tumpah? Ingat, kita buat di sini sebagai bahan catatan. Bila suatu bahan diisi penuh, ya, diisi penuh, maka langsung aja volume yang tumpah itu langsung aja perubahan dari volume isi dikurang dengan perubahan volume daripada wadahnya. Nah, ini dia persamaan untuk mencari, ya, volume yang tumpah. Nah, di sini kita cari dulu gamma isi, ya. Gamma isi berarti itu adalah 3 kali alfa. Karena dia diketahui koefisien muai panjang, berarti 3 dikali ini 0,5, berarti setengah dikali dengan 10⁻³ itu sama aja dengan 1,5, berarti 15 kali 10⁻⁴ per Kelvin. Oke. Kemudian gamma daripada wadah, ya, wadahnya itu kaca, berarti juga sama 3 alfa, berarti 3 dikali 9 kali 10⁻⁶, berarti ini 27 kali 10⁻⁻⁶ per Kelvin. Nah, di sini kita tinggal mau menyamakan, ya, orde dari pangkatnya. Ini kita buat aja pangkat -4, berarti menjadi 0,27 kali 10⁻⁴ per Kelvin. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, sehingga dari sini kalau kita coba sederhanakan, nah, ingat bahwa volume isi, ya, fenol isi sama dengan fenol daripada wadah, ya. Itu diberitahu 1 liter. Nah, karena di sini dia minta dalam mililiter, ini kita ubah ke mililiter berarti menjadi 1000, ya, 1000 mililiter supaya lebih gampang. Oke, bisa dipahami adik-adik ya sampai sini ya. Nah, sehingga dari sini kita coba hitung dulu, berarti delta V isi itu sama dengan fenol gamma, gammanya gamma isi dikali dengan delta T. Berarti 1000 dikali fenol gamma isi tadi adalah 15 kali 10⁻⁴ dikali dengan delta T-nya 30 Kelvin, ya. Berarti ini dikali dengan 30. Nah, ini nolnya 3, 4, berarti ini kita coret. Berarti ini sama dengan 45 mililiter. Oke. Kemudian kita cari delta V wadah, ya. Delta V wadah sama berarti fenol dikali gamma wadah dikali dengan delta T. Nah, fenolnya sama, yaitu 1000. Gammanya diberitahu 27 kali 10⁻⁶ dikali dengan delta T-nya 30, ya.
berarti ini kita coret, ada 4, berarti ini tinggal minus 2. Nah, berarti 27 dikali 3 itu adalah 81, kali sepangkat minus 2 berarti menjadi 0,81 mililiter. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Berarti dari sini volume yang tumpah itu tadi adalah delta V isi dikurang delta V wadah, berarti 45 dikurang 0,81 itu berarti sama dengan 44,19 ya, 19 mililiter. Nah, kalau kita lihat optionnya di sini berarti ini bisa kita bulatkan sama dengan 44 mililiter. Oke, jadi kita bulatkan menjadi 44 mililiter. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 7. Suatu tabung berisi air terbuka di atas sehingga ketinggian permukaan air dapat diatur. Resonansi pertama atau nada dasar terjadi ketika panjang kolom udara 15 cm di atas permukaan air. Jika cepat rambat bunyi diberitahu 339, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini adalah merupakan peristiwa resonansi ya, ini adalah merupakan peristiwa resonansi. Ingat, kalau misalkan ini suatu ya kolom, ini suatu kolom atau suatu tabung resonansi, kita isi air misalkan setinggi L, kemudian kita getarkan garpu tala ya, garpu tala, maka nanti untuk menentukan tinggi kolom air itu sama dengan ya, tinggi kolomnya itu sama dengan 2N dikurang 1 dikali dengan 1/4 gelombang. Nah, inilah dia persamaan untuk menentukan tinggi kolomnya ya. Nah, sehingga dari sini kalau kita coba sederhanakan, kita lihat di sini dibilang bahwa resonansi pertama ya, resonansi pertama itu terjadi ketika L-nya dibilang 0,15 meter atau 15 cm. Sehingga dari sini kalau kita masukkan resonansi pertama berarti ya N sama dengan 1, berarti L sama dengan 1/4 gelombang. Nah, L-nya itu 15, berarti 1/4 gelombang, sehingga dari sini dapat lambdanya menjadi 60 cm. Itulah panjang gelombangnya. Ya, 60 cm, atau kalau kita rubah ke meter menjadi 0,6 meter. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Kemudian panjang kolom udara saat resonansi ketiga. Berarti kita lihat resonansi ketiga berarti N sama dengan 3. Berarti L sama dengan, masukkan N-nya 3 berarti menjadi 6 kurang 1. Berarti 5/4 lambda ya. Berarti ini sama dengan 5/4 dikali lambdanya di situ 60 cm ya. Berarti ini 15 kali 5 berarti 75 cm. Berarti pernyataan nomor 2 benar. Nah, kemudian frekuensinya ya, kita lihat di sini frekuensi. Ingat, frekuensi itu adalah cepat rambat dibagi panjang gelombang. Nah, sehingga dari sini cepat rambatnya diberitahu 339. Panjang gelombangnya tadi adalah 0,6 ya, 0,6. Nah, kalau kita bagikan ya, kita bagikan bahwa 339 dibagi 0,6 itu sama dengan 565 Hz. Oke. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Baru yang terakhir kita perhatikan panjang kolom udara saat resonansi keempat. Berarti resonansi keempat N-nya itu adalah 4. Sehingga L di sini berarti 2 kali 4 itu 8 kurang 1 berarti 7/4 lambda. Berarti 7/4 dikali lambdanya tadi adalah 60, ini 15 ya. Berarti ini sama dengan 105 cm ya. Sehingga kalau kita lihat di sini 125 cm, berarti ini adalah salah. Ya, berarti pernyataan yang benar itu adalah 1, 2, 3, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, ya, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Nah, dua buah cermin datar dipasang saling berhadapan dengan sudut theta
kemudian sudut kedua cermin dijadikan 2 theta, ternyata jumlah bayangan berkurang 4. Jika sudut kedua cermin dijadikan 0,5 theta, berapa jumlah bayangan yang terjadi? Nah, tentu adik-adik masih ingat, kalau misalkan ya, ada 2 buah cermin, katakan ini cermin datar yang pertama, ini cermin datar yang kedua. Nah, kedua cermin ini dibilang diletakkan saling berhadapan dengan sudut apit theta. Nah, tentu kalau ditanya berapa jumlah bayangan, itu sama dengan 360 dibagi theta dikurang 1. Inilah persamaan untuk menentukan jumlah bayangan. Nah, sekarang bagaimana ketika sudutnya diubah menjadi 2 theta? Dibilang berkurang 4, berarti persamaannya berubah menjadi N dikurang 4 sama dengan 360 dibagi 2 theta dikurang 1. Atau N sama dengan 360 dibagi 2 theta ditambah 3. Nah, ini dia persamaannya ketika menjadi 2 theta. Kalau ini kita buat persamaan 1, ini persamaan 2, kita coba samakan, berarti menjadi 360 dibagi theta dikurang 1 sama dengan 360 dibagi 2 theta plus 3. Nah, tetanya ini kita samakan dengan yang di kanan, berarti kita buat ini menjadi 2 theta, berarti ini menjadi 720 dibagi 2 theta dikurang 360 per 2 theta, itu sama dengan berarti 3 tambah 1 itu adalah 4. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 360 dibagi 2 theta itu sama dengan 4. 360 dibagi 4 itu berapa adik-adik? 90. Kita kali silang berarti theta adalah 90 bagi 2 berarti itu 45 derajat. Nah, itulah dia sudut atau nilai tetanya. Nah, sekarang ketika theta diubah menjadi setengah, ya, maka persamaannya kita ubah N sama dengan 360 dibagi setengah, 0,5 itu adalah setengah theta dikurang 1. Berarti ini sama dengan 360 dibagi tetanya 45, berarti 45 per 2 dikurang 1. Nah, 360 bagi 45 itu berapa adik-adik? Itu 8. Berarti 8 bagi setengah itu adalah 16. 16 dikurang 1 berarti sama dengan 15 buah. Itulah jumlah bayangan ketika sudutnya diubah menjadi setengah theta. Berarti jawabannya itu adalah yang delta. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 9. Fluida ideal mengalir pada pipa horizontal, radius pipa itu bervariasi dari pangkal ke ujung. Misalkan D adalah diameter, V kelajuan, P tekanan, dan Q adalah debit. Nah, di sini diberitahu jika D1 lebih kecil dari D2, ya, D1 lebih kecil dari D2, berarti pipa itu bentuk penampangnya kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Berarti masuk D1-nya lebih kecil dari keluarnya ya, ini D2. Jadi ini D2. Oke. Nah, untuk melihat persamaan ini, kita coba hubungkan ke persamaan asas kontinuitas. Masih ingat adik-adik asas kontinuitas ya. Nah, berdasarkan asas kontinuitas dikatakan bahwa debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Nah, yang masuk itu adalah penampang 1, jadi ini indeks 1, ini indeks 2, berarti Q1 itu adalah akan sama dengan Q2. Nah, ini dia dulu persamaan yang pertama. Maka untuk pernyataan C dan D itu udah pas, yang E itu salah. Oke. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke persamaan asas kontinuitas itu bahwa A1V1 akan sama dengan A2V2. Atau V1 per V2 itu sama dengan A2 per A1. Nah, kalau ini kita hubungkan ke penampang, karena ini luas, ingat bahwa penampangnya di sini adalah berbentuk lingkaran, berarti kalau kita hubungkan ke diameter, ini menjadi 1/4 pi D2 kuadrat dibagi dengan 1/4 pi D1 kuadrat. 1/4 pi-nya coret, berarti ini sama dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan
bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan kuadrat daripada diameternya. Oke. Nah, berarti karena D1 lebih kecil dari D2, berarti V1 lebih besar dari V2. Kemudian tadi bahwa Q1 sama dengan Q2. Nah, ingat bahwa diameter ya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau misalkan di sini diameternya kecil, ya berarti tekanannya kecil. Berarti dari sini kita bisa simpulkan P1 lebih kecil dari P2, ya. Berarti P1 lebih kecil dari P2. Nah, inilah hubungan dari ketiganya. Berarti jawabannya apa, Adik? Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 10. Seorang pengamat berdiri pada jarak tertentu dari sumber bunyi. Pengamat mengukur taraf intensitas bunyi dari sumber 50 desibel. Kemudian pengamat berjalan pada garis lurus menuju sumber. Saat dia berjalan sejauh 90 meter, taraf intensitasnya menjadi 70 desibel. Nah, yang diminta adalah berapa jarak mula-mula pengamat dari sumber. Jadi kalau misalkan ini adalah pengamat, ya, ini pengamat, kemudian ini sumber bunyi. Nah, katakan di sini jaraknya itu kita buat sebesar X. Kemudian pengamat ini berjalan mendekati sumber, dibilang 90 meter. Berarti jarak pengamat di sini ke sumber ini sekarang menjadi berapa, Dedek? Menjadi X dikurang 90 ya. Nah, oke. Jadi di sini pada saat R1 itu jaraknya X. Pada jarak R2 itu berarti X minus 90. Oke. Nah, pada saat X itu taraf intensitasnya 50 desibel. Sementara pada jarak R2 taraf intensitasnya itu dibilang 70 desibel. Nah, ini kita buat T1, ini T2. Nah, tentu masih ingat hubungan taraf intensitas dengan jarak. Hubungannya itu adalah bahwa TI2 itu sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Inilah hubungan taraf intensitas dengan jarak. Nah, T2 itu adalah 70, ini T1 50 ditambah 10 log ya R1 per R2 kuadrat. Oke. 70 dikurang 50 berarti ini 20. 20-nya bisa kita coret dengan 10 ya, Dede ya. Berarti ini menjadi 2 sama dengan log R1 per R2 kuadrat. Oke. Nah, berarti yang kiri ini kita ubah menjadi log. Log berapa? 2 itu log berapa? Itu sama dengan log 10 pangkat 2 atau log 100 itu sama dengan log R1 per R2 kuadrat. Lognya bisa kita coret. Nah, kuadratnya juga bisa kita coret tadi ada ya. Maka kalau kita coba kali silang, berarti ini kita dapatkanlah bahwa R1 akan sama dengan 10 R2. Nah, R1 itu tadi adalah X. R2 itu apa? Berarti 10 dikali R2 itu tadi adalah X minus 90. Oke? Berarti X itu sama dengan kali ke dalam, berarti 10X dikurang 900. Nah, kalau ini kita coba sederhanakan, berarti dari sini kita dapatkan 9X itu sama dengan 900, berarti X sama dengan 100 meter. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, nah demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Kalau kamu kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, tetap semangat dan kiranya adik-adik semuanya bisa sukses di ujian UTBK 2021. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Terima kasih. Thank you.